Baik, Pak Mukhtar, terima kasih atas waktu kesempatannya. Mungkin langsung saja saya mulai ya, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore, Bapak-bapak semua partisipan yang telah hadir. Terima kasih telah menghadiri acara dari kita, Pak, dari PT Bayer dan dari pihak Drone ya, untuk memberikan seputar informasi teknologi ya, teknologi inovasi untuk pengendalian Survei hama pendampingan UPDKS atau ulat lahan pemakan daun kelapa perkebunan kelapa PT sawit. tadi apa? Mungkin langsung saja untuk saya akan membawakan aplikasi Payego 200 SC untuk mengendalikan hama ulat kantong. Survei Nah, seperti yang kita ketahui pendampingan bahwasannya sekarang ini untuk pendampingan dominasi survei ulat kantong sendiri di lapangan itu lahan terdapat update setidaknya ada 4 spesies yang menjadi PK dominasi patroli di perkebunan kelapa sawit ya. kawasan RSP Mungkin serangan ulat kantong ini masih banyak didominasi di Pulau Sumatera ya dibanding dengan pulau yang lain seperti Kalimantan dan Sulawesi. Nah, sekarang ini spesies yang dominan itu antara lain yaitu Pteroma pendula, kemudian Metisa plana, Masena corbeti, dan Clania. Nah, ini semua mungkin keberadaan serangannya itu berdasarkan zona-zona, berdasarkan iklim ataupun epidemi daripada masing-masing spesies karena memang beda topografi, beda iklim, beda juga jenis yang muncul atau menyerang kelapa sawit ya. Tentunya di sini yang paling utama kita akan mempelajari tentang bagaimana pola daripada perkembangan ataupun penyebaran investasi keempat jenis ulat kantong tersebutnya. Terutama di Pteroma pendula ini merupakan spesies yang relatif lebih singkat, lebih cepat siklus hidupnya ya dibandingkan dengan Metisaplana, Mahasina corbeti dan Clania. Nah, tentunya dengan semakin dia cepat walaupun ukurannya kecil dan daya rusak ke tanaman, daya konsumsi dia untuk memakan daun itu tidak sebesar dengan yang spesies lain. Namun dengan siklus hidup yang cepat itu akan mempercepat juga proses pergantian stadia. Sehingga ketika keberhasilan pengendalian di lapangan itu minim ataupun tidak maksimal, ini akan mengakibatkan terjadinya overlapping stadia, sehingga nanti akan berdampak dalam melakukan rekomendasi ataupun pengendalian ketuntasan hama di lapangan. Nah, kemudian ada juga untuk Metisa plana, Masena corbeti, dan Clania ini merupakan ulat kantong yang memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan yang Pteroma pendula dan justru juga menimbulkan kerusakan yang eh, lebih besar gitu. Seperti halnya Masena corbeti, kita lihat gejala serangannya itu sudah hampir mirip seperti ulat api ya, karena dia memang merusak ataupun memakan keseluruhan hijau daun tanaman sehingga juga pelepah daun itu akan membentuk lidi ya. Karena memang sebagian daun yang dimakan itu akan dipintalnya menjadi sarangnya ataupun kantongnya. Kita lihat bahwasanya National Corvette ini memiliki kantong yang tidak beraturan. Nah, begitu juga Clania. Clania ini memang mirip seperti spesies yang Metisa plana, namun ini lagi-lagi juga kemunculannya juga cukup baru ya dibanding dengan Metisa dan Mahasena. Nah, Clania ini juga memiliki ukuran yang lebih besar, sehingga potensi dia menghasilkan populasi juga lebih banyak, sehingga juga akan berdampak secara kerusakan yang lebih besar lagi. Namun terkait daripada jenis ulat kantong masing-masing ini, ya intinya ini akan berdampak mengakibatkan terjadinya penurunan produksi, ya karena memakan daun kelapa sawit yang sangat mempengaruhi nantinya akan mempengaruhi diferensiasi kemunculan bunga jantan dan bunga betina sehingga akan berdampak ke produksi nantinya. Nah, mungkin untuk gejala serangan sama-sama kita ketahui ya, ulat kantong ini memiliki gejala-gejala serangan yang sudah
sama-sama kita ketahui dia akan mengakibatkan kerusakan daun atau sering kita sebut sebagai terjadinya defoliasi daun ya. Ya kita kelihatan bahwasanya ulat kantong ini pada dasarnya menyerang dari ujung pelepah menuju ke pangkal ya, dari mulai bawah sampai dengan nanti ke daun ke-17 bahkan sampai dengan daun yang sudah membuka daun mudanya sehingga terjadi seperti terbakar ya. Kalau kita lihat dari kejauhan kita lihat bahwasanya ini merupakan serangan yang cukup tinggi ya terhadap hama, mungkin ini klania ya, di salah satu perkebunan yang mungkin Bapak di partisipan ini ada memiliki kebun ini gitu. Jadi memang lagi-lagi dampaknya itu adalah terjadi penurunan produksi terutama di hutan dan buah sawit ya. Dan efeknya itu akan berdampak 1 hingga 2 tahun ke depan dengan penelitian yang telah dilakukan bahwasanya kerusakan tajuk hingga 50% itu juga akan berdampak terjadi penurunan produksi hingga 40% menurut para peneliti. Jadi ini yang harus kita waspadai untuk kedepannya. Nah, untuk sekarang ini pengendalian ataupun metode pengendalian yang dilakukan ada beberapa yang sudah distandarkan ya melalui fogging, kemudian mist blower, kemudian power sprayer dan trunk injection. Nah, mungkin yang untuk ulat kantong sendiri lebih efektif pada aplikasi secara foliar, artinya aplikasi langsung dengan menggunakan alat seperti mist blower, power sprayer. Ini mungkin lebih efektif untuk di tanaman yang muda. Namun untuk tanaman-tanam yang sudah di atas 15 tahun, sekarang ini standar kebun masih menggunakan trunk injection karena memang sistemicity produk itu akan tertranslokasi ke seluruh jaringan tanaman sehingga ini masih dianggap efektif. Namun nanti kita bahas sekarang ini memang untuk perbandingan metode aplikasi masih kebanyakan kebun menggunakan trunk injection. Nah, di sini kita dari PT Bayer akan memperkenalkan ya untuk pengendalian dengan menggunakan drone teknologi. Nah, sebetulnya perbandingan antara trunk injection dengan drone teknologi itu seperti apa? Memang kita ketahui untuk tahap awal, misalnya di studi umur di atas 5 tahun atau 10 tahun, itu ketika kita lakukan injeksi masih efektif karena memang untuk melakukan injeksi itu kita melakukan pengeboran pada jaringan batang tanaman ya sehingga akibat dari pengeboran itu akan merusak ataupun memutus jaringan pembuluh kayunya sehingga lama kelamaan dengan periode waktu yang sangat panjang mungkin kurun waktu 5-10 tahun depan dan sekarang ini sudah banyak muncul kelemahan daripada terang injeksi itu sendiri ya. Pertama dari kerusakan jaringan batang ya dan akibat dari dilakukan injeksi secara terus-menerus itu terjadi kerusakan batang yang cukup parah sehingga ketika kita lakukan terang injeksi berikutnya untuk translokasi bahan aktif ataupun larutan insektisida yang kita injeksi itu kadang-kadang tidak terserap maksimal. Bahkan akan terjadi pengendapan dan memperparah kondisi toksik di dalam batang sehingga kadang-kadang dijumpai tanaman itu rebah tiba-tiba kita lihat batangnya sudah banyak lubang-lubang bekas injeksi ya kemudian juga bisa menyebabkan faktor penularan jamur dan lain sebagainya sehingga pengendalian menggunakan terang injeksi ini masih mengalami banyak kendala ya terutama juga dibandingkan dengan penggunaan tenaga kerja juga lebih banyak dan output pelaksanaan juga
relatif lebih sedikit. Ketika sudah terjadi outbreak ratusan hektar bahkan ribuan hektar, untuk mengcover melakukan injeksi itu membutuhkan waktu yang lama, sehingga siklus hidup daripada ulat kantong itu sendiri akan bertimpa ataupun terjadi overlapping stadia di lapangan, sehingga kita akan menyulitkan untuk periode waktu yang lama, sehingga kita butuh aplikasi berulang bisa 2 sampai 3 kali karena untuk memutus siklus hidup dengan tingkat stadia yang berbeda-beda. Nah, kalau kita bandingkan juga keunggulan dengan menggunakan drone teknologi, semua itu memang ada keunggulan dan kekurangannya. Namun itu nanti bisa disiasati ataupun diimprovisasi sesuai dengan nanti perkembangan teknologi drone yang digunakan. Jadi untuk keunggulan sendiri sebetulnya lebih banyak kita menggunakan drone teknologi, ya. Pengendaliannya terutamanya lebih cepat. Ketika terjadi outbreak, kita sudah bisa cepat tanggap untuk melakukan aplikasi, ya. Karena memang satu drone itu bisa mengcover 30 sampai dengan 40 hektar per unitnya gitu. Tinggal nanti berapa luas lahan yang terserah, kita tinggal memprovide peralatannya, sehingga aplikasi bisa segera dilakukan, sehingga untuk terjadinya defoliasi atau kerusakan daun itu akan bisa teratasi, ya. Kemudian juga ya output aplikasi tadi lebih lebih luas, ya. Kemudian pengendaliannya juga lebih merata dan lebih akurat karena memang by system itu bisa terrecord dan termonitoring ataupun terevaluasi untuk aplikasi secara drone gitu, dari mulai luasan yang semprot, kemudian volume larutan yang disemprotkan, itu semua bisa terrecord, sehingga pihak kebun tinggal melihat progres daripada pengerjaan dengan menggunakan drone, sehingga areal-areal yang memang terjadi error itu masih bisa teridentifikasi, sehingga segera dilakukan follow up ketika dilakukan monitoring hasil luasan areal semprot. Itu akan kelihatan di sini kenapa ulatnya tidak mati. Kita lihat dari recordingnya, oh ternyata ada sesuatu yang mempengaruhi gitu. Namun kekurangannya juga ada untuk drone ini, terutama dalam hal kecepatan angin. Nah, makanya nanti juga itu akan distandarisasi dengan kondisi angin yang bagaimana. Nanti pihak tim drone akan menjelaskan seperti apa standarisasi penggunaan drone di lapangan. Kemudian juga memang perawatan, kita tahu drone sekarang ini harganya masih relatif mahal, kemudian juga maintenance dan perawatannya juga membutuhkan spare part, baterai yang juga cukup mahal, sehingga itu menjadi pertimbangan juga. Kemudian aplikasi memang tergantung kondisi cuaca karena memang dia aplikasi secara foliar gitu. Namun itu nanti bisa kita siasati dengan penambahan ajupan dan lain sebagainya. Nah, untuk selisih dari cost analisisnya ini coba kita contoh dari kebun untuk mengkalkulasi, ya. Mungkin ini cost-nya bisa bisa di bawah ataupun nanti bisa di atas, ya. Ini hanya sebagai simulasi perbandingan cost dengan menggunakan terang injeksi dan drone teknologi. Setelah kita mengetahui spesifikasi ataupun pelaksanaan dari menggunakan drone teknologi, kita dari PT Bayer akan memberikan informasi seputar produk yang namanya Fayego. Fayego ini merupakan insektisida yang bisa dibilang golongan terbaru untuk di pasar plantation, ya. Selama ini Fayego kita kembangkan di free market, di tanaman padi dan tanaman sayuran. Nah, sekarang kita pengembangan untuk di kelapa sawit karena memang ini merupakan dimensi produk baru yang mungkin notabene kebun itu umumnya menggunakan produk-produk seperti asfat dan piretroid, ya. Mungkin ini merupakan terobosan ataupun inovasi baru karena memang perlu dilakukan replacement bahan aktif di kebun supaya untuk menanggulangi masalah-masalah hama UPBDKS di lapangan. Nah, Payego ini memiliki bahan aktif tetraniliprol, ya, 200 gram per liter, formulasinya 200 SC. Dia bekerja secara racun otot serangga atau racun
saraf mengganggu proses transfer sinyal ke saraf otot ya, sehingga otot serangga tersebut terus merespon tidak terkontrol sehingga mengakibatkan hama tersebut berhenti makan karena memang ototnya itu mengalami ketegangan ya, sehingga hama tersebut langsung berhenti, kemudian akan lemas dan akhirnya mati. Nanti kita akan jelaskan di profil selanjutnya. Kemudian dosis per hektarnya kita cukup menggunakan 150 sampai dengan 200 mili per hektar atau 30 sampai dengan 40 gram AI aktif per hektar tergantung dari kondisi serangan dan overlapping stadia di lapangan untuk memutus siklus hidup daripada si ulat kantong. Targetnya UPTKS yaitu ulat kantong, ulat api, dan ulat bulu. Nah, aplikasi yang disarankan bisa menggunakan power sprayer, bisa menggunakan fogging dan drone. Namun dari segi tiga metode ini yang paling kita sarankan dan paling efektif adalah menggunakan drone ya. Walaupun bisa juga diaplikasi dengan fogging, namun aplikasinya masih lebih bagus di aplikasi drone ya. Apalagi dengan power sprayer kita juga membutuhkan tenaga yang relatif lebih besar. Nah, sekarang ini drone aplikasi di lapangan sudah mulai masif kita perkenalkan dan pemerintah juga sedang mengatur regulasinya. Mungkin informasi dari CropLife kemarin itu mungkin tahun 2026 sudah resmi SK akan dikeluarkan untuk standarisasi drone aplikasi untuk perkebunan dan pre-market. Kemudian produk ini juga sudah terregistrasi ya di Kementan, dan kemasan untuk di kebun sendiri kita memiliki kemasan 250 dan 100 mili. Ya, jadi kenapa kita harus menggunakan Payego? Karena memang ciri khas daripada Payego ini adalah dia ketika ulat tersebut makan itu ulat tersebut akan langsung berhenti ya, karena memang saraf ototnya diganggu dengan tetranilipol sehingga kerusakan daun tidak terjadi seperti yang kita lihat di gambar ya, sehingga Payego ini memiliki keunggulan ya, stop feeding precision-nya itu lebih cepat gitu, sehingga untuk mengatasi terjadi kerusakan daun itu relatif lebih cepat. Nah, ini cara kerja bahan aktif Payego itu sendiri ya. Jadi memang dia mengganggu ryanodin reseptor ya, karena memang simpul daripada saraf serangga itu dengan adanya dengan aktivitas normal ya, kalsium daripada saraf itu bisa terkontrol dengan adanya tetraniliprol ini dia menghambat ataupun menyebabkan kalsium itu terus berjalan sehingga terjadi penegangan otot dan larva akan berhenti makan ya, kemudian akan lumpuh ya, kemudian akhirnya akan mati. Namun proses kematiannya itu memang membutuhkan waktu 1 sampai dengan 3 hari ke depan ya. Seperti yang kita lihat untuk pengujian tetraniliprol ya dengan tanpa menggunakan tetraniliprol, ini pengujiannya pada ulat Splenoptera frugiverda ya, dengan setelah diaplikasikan di permukaan daun dengan menggunakan 200 ml per hektar. Nah, kita lihat ulat tersebut akan cepat berhenti makan dan lama kelamaan dia akan mati. Nah, seperti apa penggunaan Payego ketika diaplikasi menggunakan drone ya. Jadi ini sebagai salah satu contoh dokumentasi kita di lapangan ya. Jadi yang pernah kita lakukan, jadi untuk drone ini memang sangat efektif untuk diaplikasikan pada tanaman muda ya. Mungkin kalau untuk di tanaman muda belum bisa dilakukan trunk injection, harus menggunakan power sprayer ataupun mist blower. Nah, drone aplikasi di tanaman muda ini sangat-sangat membantu untuk terutama lebih efektif dan efisien seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, untuk penggunaan drone sendiri, kita selama melakukan
penelitian ataupun percobaan kerjasama dengan perkebunan itu kita menggunakan standar volume air dari 30 sampai dengan 50 liter per hektar dengan droplet size ataupun butiran cairan semprot yang dikeluarkan dari nozzle itu sekitar 100 sampai dengan 200 mikron dengan ketinggian terbang daripada si drone ini di 3 sampai dengan 4 meter di atas tajuk atau kanopi tanaman ya, dan menggunakan nozzle yang sentrifuge. Nanti akan dijelaskan lagi untuk pihak drone untuk memaparkan spesifikasinya. Namun dari sini kita melihat bahwasanya penggunaan drone untuk pengendalian UPBDKS ini sangat-sangat efektif dan efisien, sehingga untuk terjadinya outbreak bisa kita atasi dengan segera. Nah, kita lihat semburannya itu cukup merata ya, walaupun secara visual di lapangan kita tidak bisa melihat seperti ini. Ketika direkod itu akan kelihatan butiran cairan semprot itu akan merata. Nah, ini dari beberapa hasil penelitian atau trial yang telah kita lakukan ya. Kita lihat bahwasannya kita uji dari Vayego dari 30 gram aktif atau 150 sampai dengan 200 mili per hektar atau 40 gram aktif, memberikan dose respon daripada bahan aktif tersebut masih di atas di 90% ya, dibandingkan dengan produk berbahan aktif chlorantraniliprol sejenisnya ya. Itu cukup signifikan perbedaannya karena memang kita menggunakan bahan aktif yang relatif lebih tinggi ya, sampai dengan 40 gram AI dibandingkan dengan produk free retroid seperti ya kita coba kebetulan pakai Santador, itu jauh lebih menurun mortality daripada ulat kantong. Kebetulan ini kita coba di spesies Pteroma pendula yang memang relatif lebih singkat dan overlapping stadia di lapangan lebih tinggi. Kemudian untuk tingkat kerusakan daun juga signifikan ya, untuk pengurangannya kita masih di bawah 5% untuk kerusakan daun yang terjadi ketika kondisi aplikasi pada saat on break. Kita lihat 150 per front sampai dengan 450 per front itu kerusakan ataupun defoliasi daun kita bisa minimalisir gitu, dibandingkan dengan produk pembandingnya. Jadi kita lihat memang Vayego ini memang sangat efektif dan memang lebih bagus dibandingkan dengan pembandingnya. Kemudian dari segi kondisi pupa di lapangan sendiri, memang kita evaluasi sampai dengan 14 hari setelah aplikasi itu pupa yang aktif itu dengan menggunakan Vayego itu relatif cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan yang tidak, sehingga ini akan memicu untuk kemunculan hama kembali ya, ketika memang stadia pupa aktif di lapangan itu masih terlalu banyak. Inilah yang merepotkan pihak kebun untuk menangani daripada si ulat kantong, sehingga butuh melakukan pengendalian yang berulang, sehingga membutuhkan biaya pengendalian yang cukup tinggi. Nah, ini salah satu contoh kerjasama dengan salah satu perkebunan yang mungkin di sini kita ambil source dari PT Wilmar ya. Pernah kita melakukan kerjasama demo Vayego. Kita lihat dari 600 hektar percobaan itu penurunan tingkat serangan itu relatif signifikan menurun ya, walaupun untuk pengaplikasi dengan menggunakan drone sekali, kemudian di follow up dengan menggunakan mist blower untuk areal-areal yang mungkin sudah terjadi overlapping, ada kemunculan, namun dalam skup kecil itu dilakukan follow up dengan mist blower. Kita lihat dari plot areal 600 hektar ini memberikan penurunan yang signifikan daripada pengendalian ulat kantong di perkebunan tersebut. Ini mungkin spesiesnya seperti Crania ya, karena memang serangannya cukup tinggi pada saat itu. Kemudian yang perlu kita informasikan
juga bahwasanya yang tidak kalah pentingnya di samping Payego efektif mengendalikan hama ulat kantong ya, baik ulat kantong, ulat bulu dan ulat api sudah pasti tentunya. Eh, Payego ini kita lakukan penelitian untuk menguji terhadap serangga non target ya, terutama concern terhadap serangga penyerbuk seperti Elaiodobius camerunicus ya. Nah, ternyata setelah dilakukan penelitian itu Faigo dengan range dosis dari mulai 150 sampai dengan 300 mili, dari 30 gram aktif sampai dengan 60 gram aktif, itu merupakan dampak kematian daripada Elaiodobius relatif cenderung sedikit ya dibandingkan dengan produk standar bahan aktif asepat. Jadi di sini eh, kita melakukan sudah beberapa kali percobaan dan kita juga sudah bekerja sama dengan pihak independen seperti BPKS. Nah, Pak Yego ini masih tergolong relatif aman terhadap serangga penyerbuk. Nah, mengapa kita juga untuk merekomendasikan menggunakan drone ya, di samping dia terpapar dengan butiran cairan semprotnya dan tetraniliprol ini terbukti masih tergolong aman terhadap aktivitas serangga penyerbuk di lapangan. Karena kita tahu bahwasanya daerah-daerah ataupun varietas-varietas yang membutuhkan yang minim untuk penyerbukan ini kita sangat merekomendasikan Fayego untuk diaplikasikan. Maaf Nah, Pak ini Sidik, mungkin 5 menit lagi. dokumentasi di lapangan kita lakukan pengaplikasian secara langsung ya di uji lapangan ya. Kita lihat dalam 3 jam kemudian 24 jam untuk tingkat kematian si Elaiodobius cenderung relatif lebih sedikit. Ini kita semprot ya, kemudian kita amati setelah 3 jam, kemudian di 24 jam ya, dibandingkan dengan standar sepat kita semprot ya, kita amati 3 jam ya, kita lihat kematian Elaiodobius sudah terlihat, dan 24 jam juga akan banyak yang mati Elaiodobiusnya, sehingga ini merupakan uji lapangan dan kita juga lanjutkan uji insektarium dengan pihak ketiga ataupun di beberapa kebun yang kita cobakan. Fayego masih tergolong aman. Jadi intinya memang Fayego ini sangat-sangat efektif untuk mengendalikan ulat pemakan daun kelapa sawit ya, terutama di ulat kantong dan ulat api, ulat bulu. Dan Fayego ini juga memiliki apa namanya kelebihan daripada karakter bahan aktifnya itu memiliki sifat ovular fasida, artinya telur-telur ulat seperti ulat api yang kelihatan di permukaan itu ketika terpapar oleh Fayego, ketika ulat itu mau menetas memakan cangkang daripada telurnya itu, ulat tersebut akan terpapar dan mati, tidak berkembang. Jadi sifat ovular fasida daripada Fayego ini sangat bagus untuk menekan generasi baru daripada si hama target sasaran. Dan memang Payego kita coba dari mulai 150 sampai dengan 300 mili per hektar double dose, itu masih tergolong aman untuk populasi aktivitas serangga penyerbuk Elaiodobius camerunicus. Mungkin itu Pak Mukhtar, Bapak-Bapak semuanya yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti akan ada diskusi. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Mukhtar. Ya, baik. Terima kasih Pak Sidik atas presentasi yang disampaikan. Mungkin Pak Suripto ada di sini. Halo Pak Suripto. Jadi mungkin nanti teman-teman dari Plantation, dari Pentes mungkin ada beberapa pertanyaan. Nanti Pak Sidik boleh di chat, di room chat sudah ada pertanyaan beberapa, boleh di replace. Nanti apa namanya juga teman-teman banyak yang menanyakan apakah materinya bisa di-share. Nanti kita share teman-teman. Pak Suripto sudah di sini? Ya, Pak Mukhtar. Sebentar ya.
Oke. Selanjutnya mungkin kita akan 30 menit ke depan kita akan presentasi dari Pak Niko. Silahkan mungkin dipandu Pak Srito. Thank you. Baik, ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Surip dan teman-teman dari Bayer yang sudah sharing presentasi. Sekarang kami akan lebih umum membahas tentang drone itu sendiri. Jadi, drone pada perkebunan kelapa sawit ini sebetulnya akan mendukung efisiensi dan keberlanjutan perkebunan kelapa sawit di masa depan ya. Eh, Kenapa demikian? Kita boleh lanjut slide-nya. Jadi, pengenalan drone pada kelapa sawit itu sebetulnya mulai marak digunakan sejak 2 tahun terakhir. Akan tetapi drone di Indonesia sebetulnya sudah hampir lebih dari 6 tahun. Nah, kita lihat bahwa secara umum teman-teman planters juga di sini Bapak Ibu pasti ngerti bahwa persebaran pohon sawit di Indonesia itu sebetulnya mengalami peningkatan. Tetapi pada peningkatan persebaran pohon sawit di Indonesia, produktivitasnya itu tidak meningkat secara signifikan. Seharusnya secara logisnya kalau peningkatan hektaran perkebunan sawit di Indonesia akan diikuti dengan produktivitas yang juga meningkat seiring dengan grafik dari eh, penanaman kelapa sawit yang meningkat. Ternyata banyak faktor yang menunjukkan bahwa tanaman sawit di Indonesia itu sudah memiliki masa usia produktif yang maksimal, yaitu 20 hingga 25 tahun. Dan kemudian hasil panennya juga menurun akibat degradasi tanaman. Artinya pengelolaan lahan yang kurang optimal bisa jadi karena pupuk kimia yang berlebihan atau aplikasi insektisida atau pestisida yang berlebihan sehingga mengurangi kesuburan atau keseimbangan ekosistem. Kesulitan tenaga kerja, aplikasi yang terlambat karena tidak ada tenaga kerja dan juga manajemen stok pupuk dan insektisida di lapangan. Tantangan di perkebunan sawit di masa sekarang atau di masa modern ini itu berbagai macam ya, terkait dengan kesulitan tenaga kerja juga yang makin tidak mudah kita peroleh sekarang. Kita tahu dari 68% perkebunan besar itu sekarang mengalami kesulitan merekrut tenaga kerja karena tenaga kerja ini sekarang alih pekerjaan non sektor pertanian. Faktor utamanya karena pekerjaan di perkebunan itu kasar eh, dan banyak migrasi pada ke kota dan upah yang tidak meningkat secara signifikan. Yang kedua adalah infrastruktur yang belum memadai. Kita tahu bahwa hampir sebagian besar kawasan perkebunan itu mengalami jalan yang tidak baik pada kondisi yang tidak dapat dilewati dan ini menghambat produktivitas dan integrasi pekerjaan. Kemudian pada stok pupuk yang menjadi backlog dan juga penumpukan insektisida atau pestisida karena tidak adanya karyawan yang untuk mengaplikasikan material stok sehingga di gudang terjadi penumpukan-penumpukan material gitu. Dan kemudian beberapa hal pada aplikasi pupuk terutamanya MDEC ini tidak bisa dilakukan pada areal-areal yang teras kontur dan juga pemahaman dan downtime yang tinggi. Contohnya areal kanal, teras kontur ya itu tidak bisa diaplikasikan dengan menggunakan MDEC. Kemudian aplikasi manual untuk melakukan pemupukan secara ketepatan aplikasi tidak bisa dipastikan, sulit dikontrol volume, dosis takaran per pokoknya dan jaraknya sehingga bisa menimbulkan mungkin kelebihan dosis atau kekurangan dosis. Dan yang paling penting, aplikasi di perkebunan kelapa sawit ini selama ini yang manual tidak bisa di-record atau tercatat aplikasinya kapan, di mana, berapa hektar, berapa liter, day by day-nya, gitu ya. Nah, perawatan pada pohon sawit semakin tinggi, kita lihat bahwa perawatannya juga menunjukkan penurunan produktivitas. Pada usia-usia maksimum di 10 tahun ini produktivitas yang paling tinggi dan kemudian setelah 10 tahun akan memenuhi produktivitas. Tetapi pada kelapa sawit semakin tinggi pohonnya, semakin tinggi umurnya, tanaman itu akan sulit dijangkau
hama pada pelepah dan pucuk tanaman ini akhirnya sulit dijangkau dan tanaman yang terserang akan menjadi cukup tinggi. Dan pada areal-areal yang menantang seperti areal teras kontur, banyak mekanisasi tidak bisa masuk, pengangkutan aplikasi pupuk dan insektisida atau pestisida menjadi sulit, aplikasi jadi terlambat atau backlog. Eh, ini terjadi secara alamiah seiring dengan meningkatnya umur tanaman. Nah, pada perawatan pada pohon sawit, salah satunya yang kami anggap sangat penting di masa depan itu adalah pengendalian Rhinoceros beetle ya, atau kumbang tanduk. Nah, kumbang tanduk pada tanaman TBM ini secara dominan juga menyebabkan kerusakan pupus pada titik tumbuh karena dia akan membuat lubang pada pangkal pelepah daun muda yang masih memiliki kontur lunak. Dan kumbang tanduk ini dengan stadia imago berperan menjadi hama memakan tajuk tanaman dengan menggerek melalui pangkal tanaman menuju ke dalam titik tumbuh sehingga kumpulan serat dan bekas gigitannya akan memperhatikan gejala berupa V terbalik pada daun pelepah muda. Pada drone kita bisa melakukan pengendalian dengan cara spot, yaitu drone akan bekerja mendatangi beberapa pokok untuk aplikasi semprotan hanya di titik tumbuh, berbeda dengan aplikasi blanket spraying seperti pada ulat kantok. Salah satu keunggulan dengan menggunakan teknologi drone, kita bisa lihat bahwa outputnya dengan menggunakan teknologi drone kita bisa mengcover sekitar 10 hingga 30 hektar per hari per drone. Jangkauan ketinggiannya dibandingkan manual kita bisa 10 kali lebih besar yaitu 3 sampai 30 meter dan mampu menjangkau hingga pucuk tanaman atau maksimal ketinggian tanaman di 25 meter. Volume semprotnya cukup besar antara 20 hingga 100 liter. Mampu menghemat penggunaan pestisida dan juga air. Waktu pekerjaannya relatif lebih panjang, tidak hanya jam kerja saja, namun juga pada malam hari bisa melakukan operasional karena memiliki radar dan night vision. Ya, jadi ini sangat cocok untuk pengendalian eh, hama penyakit yang aktif pada malam hari atau nokturnal. Dan sistem keamanannya ini sangat lebih menjanjikan karena operator lebih jauh terpapar pestisida eh, karena drone dikendalikan jarak jauh dengan menggunakan remote control. Hasil kerjanya lebih merata, bekerja sesuai dengan jalur terbang, tidak mengalami penyimpangan, dan pengerjaan akan tercatat dengan baik dalam sistem aplikasi drone itu sendiri. Presisi karena bekerja dengan jalur, parameter terbangnya sudah dikunci, dan data hasil pekerjaannya secara real time bisa digunakan sebagai analisa. Jumlah operator pilot atau jumlah drone itu ditetapkan satu drone biasanya hanya dua operasional, dua operator, dan ini untuk mengcover 10 hingga 30 hektar satu hari. Operasi drone itu apa saja? Kita bisa melakukan penyemprotan, penaburan, survei lapangan, pemetaan, ataupun lifting pada saat ini. Jadi Bapak Ibu, drone itu sekarang seperti yang kita lihat bukan cuman menyemprot, tapi juga bisa melakukan pemupukan dan kita juga bisa melakukan pemetaan dengan menggunakan drone yang lebih kecil dan juga drone kita sekarang dengan kapasitas lebih besar bisa melakukan pengangkutan hingga 100 kilo sekali terbang. Nah, pada operasi spraying kita bisa lihat di sini videonya. eh, kita bisa spraying apa aja, yaitu kita bisa spraying bahan-bahan kimia ya, terutama insektisida, fungisida, herbisida, pupuk organik cair, dan larutan pertanian lainnya. Pada areal kelapa sawit, tentu saja kita bisa mulai dari fase awal, yaitu di bibitan. Kita bisa melakukan penyiraman secara reguler di bibitan yang rotasinya cukup sering ya, mungkin seminggu sekali untuk aplikasi pupuk daun, fungisida maupun insektisida ya. Dan kemudian kita bisa mulai juga pada areal persiapan lahan, pada land clearing untuk pengendalian gulma secara chemical ya dengan menggunakan herbisida. Dan juga pre-planting kita bisa menggunakan herbisida purna tumbuh juga bisa. Kemudian pada areal TBM kita bisa melakukan pengendalian kumbang tanduk atau ulat api dengan sistem spot ataupun blanket spraying atau custom waypoint. Jadi kita bisa nyemprot hanya pada jaluran tanaman di areal-areal teras kontur.
Jadi tidak blanket ya, seperti itu. Dan pada areal TM dewasa yang juga flat ya, kita bisa mengendalikan ulat kantong, ulat api, dan hama. Juga pernah aplikasi pengendalian karat daun ya. eh, itu bisa diaplikasikan dengan menggunakan spraying. Dan juga untuk operasi spraying kita punya target spray ya atau spot spraying, itu juga terbukti efektif untuk pengendalian. Dan untuk penaburan apa saja yang bisa ditabur itu mulai dari diameter 0,5 hingga 10 milimeter ya, itu bisa berupa pupuk-pupuk granul, benih gabah ataupun kacangan juga bisa ditabur. Nah, ini juga bisa untuk aplikasi pakan ikan dan lain hal sebagainya. Pada berbagai skenario, kita sedang menguji coba penaburan racun tikus brodivakum dengan berbentuk granular atau kubus yang lebih kecil, gitu. Dengan metode spot. Jadi areal-areal yang terdeteksi sebagai sarang dari tikus, kita terbangkan drone thermal pada malam hari, sehingga kita menandai areal-areal ini sebagai areal aplikasi penebaran racun tikus di siang hari. Nah, ini adalah operasi pemetaan lapangan yang kita lakukan sebelum kita melakukan aplikasi. Kita menerbangkan drone untuk melakukan mapping, kemudian kita menetapkan areal-areal yang akan dijadikan target spray, dan nanti drone akan terbang secara otomatis mengikuti lajur jalur terbang yang direncanakan, dan dia akan terbang mengikuti jalur ini dan tidak ada titik yang terlewati untuk dilakukan penyemprotan maupun penaburan. Kita bisa memetakan sekali terbang hingga 20 hektar eh, per penerbangan. Dan peta ini bisa dilakukan dengan simulasi jarak jauh dan bisa menghindari tiang-tiang listrik atau pohon-pohon yang merupakan pohon-pohon non-target sebagai area yang tidak disemprot, atau contohnya juga mungkin ada kolam atau area rendahan yang tidak ada tanaman kelapa sawit, kita hindari untuk disemprot sehingga mengurangi aplikasi yang sia-sia. Nah, yang terakhir DJI kita yang kapasitas 100 kilo sekarang juga bisa sebagai sarana untuk lifting pengangkutan. Dalam hal ini di berbagai negara dipakai untuk melangsir hasil panen seperti buah-buahan, pupuk, dan material-material non pertanian juga untuk langsir ke area-area berbukit. Saya sedang menguji coba beberapa perkebunan kelapa sawit untuk aplikasi langsir buah atau evakuasi buah yang tidak bisa diakses dengan menggunakan jalan darat. Contohnya terputus, jembatan rusak, atau areal-areal kanal di mana transportasi sangat sulit. Untuk kasus-kasus emergensi 2 hingga 3 kali langsir, kami menyarankan menggunakan drone kapasitas T100 yang bisa mengangkut 100 kilo dengan jarak terbang hingga 2 kilometer. Ini akan mempercepat evakuasi buah yang darurat dengan menggunakan keranjang-keranjang khusus yang didesain supaya bisa mengangkut tandan kelapa sawit seperti halnya jaring buah pada truk yang dimiliki Bapak Ibu di kebun. Nah, ini sangat efektif. Kami sudah coba dengan 2 baterai bisa melakukan hampir 10 ritase pengangkutan 1 kali terbang. Seperti itu. Jadi kami punya drone DJI Agras T25P, ini kapasitas kecil, ini cocok untuk areal bibitan atau areal-areal pekebun mandiri ya, yang mungkin luasannya 100 hingga 200 hektar. Ini kami sarankan drone Agras T25P, ini bisa penyemprotan dan bisa penebaran juga. Dan kami punya Next T50, ini adalah drone dengan kapasitas medium ya, 40 liter dan 50 kilo untuk kapasitas pupuknya. Pada berbagai aplikasi Vayego kami menggunakan drone ini karena sudah cukup untuk mengendalikan kebun dengan luasan di atas 200 hektar hingga 1000 hektar. Dan ini juga sangat compact, ukurannya jika dilipat cukup untuk dimasukkan ke dalam mobil operasional. Dan yang ini adalah drone dengan kapasitas besar yaitu 100 liter atau 100 kilo untuk pemupukan. Ini outputnya bisa 2 kali lipat dari T50 dan juga mempunyai produktivitas yang sangat besar.
Drone ini mampu mengcover areal hingga kalau T50 bisa 30 hektar, T100 bisa hingga 50 hektar dalam satu hari. Kita sudah coba di berbagai perkebunan juga. Nah, demikian untuk line up produksi drone kami. Dan ini adalah DJI tambahan, adalah DJI Mavic 3 multispektral. Fungsinya adalah untuk mapping dan juga untuk melihat kesehatan tanaman dengan kamera multispektralnya. Dia bisa punya kamera untuk RGB dan juga punya NDVI, sensor NDVI. Ya, dengan radius bisa hingga 15 kilometer dan mempunyai terrain following. Jadi tidak perlu khawatir gambarnya akan blur karena dia mendeteksi ketinggian dan mengunci ketinggian. Dan dia bisa memiliki kemampuan terbang hingga 43 menit, sangat cocok untuk menemani DJ Agras di perkebunan Bapak Ibu semua. Nah, ini adalah tambahan saja bagaimana sebuah kasus investasi drone pada perkebunan sawit di Kalimantan Selatan pada customer kami ketika dia memperhitungkan menginvestasi drone untuk kegiatan penyemprotan dan juga pemupukan. Jadi dengan total luasan kebun mereka yang 17.000 hektar, ya dengan jumlah SPH 140, maka kita bisa lihat jumlah pokok yang tertanam itu ada 2.400.000 pokok dengan dosis pupuk per hektar per tahun adalah 6 kilo, maka total kebutuhan pupuk mereka dalam satu tahun itu sekitar 14.000 ton. Maka pupuk yang ditargetkan di aplikasi per hari adalah 47,5 ton per hari. Areal yang bisa dipupuk drone adalah 80% dari total areal karena areal yang lain diaplikasikan secara manual. Maka total tenaga kerja tahunan adalah 27.000 orang, sedangkan jika dibagi per hari itu 109 HK, sedangkan jumlah tenaga kerja drone itu hanya 4.700 HK atau 20 HK per hari. Dan untuk efisiensinya, drone akan memiliki efisiensi 5,7 kali lebih efisien dibandingkan manual. Artinya untuk menyelesaikan pekerjaan yang sama, drone hanya membutuhkan 17,5% dari tenaga kerja manual. Dan dibandingkan produktivitas manualnya adalah drone 5 kali lebih efisien eh, dibandingkan tenaga manual, dan tenaga drone hanya membutuhkan 20 pekerja dalam satu hari gitu. Artinya 20 pekerja ini untuk 10 unit drone karena satu drone hanya membutuhkan 2 tenaga kerja. Aplikasi pemupukannya kita menyimpulkan bahwa eh, dengan efisiensi tenaga kerja yang disebutkan di kiri tadi, drone menghemat 45% tenaga kerja, sedangkan untuk pemupukan di penyemprotan di nursery, drone menghemat 59% eh, kegiatan penyemprotan di nursery yang membutuhkan 9 orang per hari, sedangkan drone hanya 3 orang per hari. Apa saja yang ditawarkan dari Tribuana? Yang pertama, kita sangat welcome apabila para planters, teman-teman planters membutuhkan demonstrasi drone di tempat Bapak Ibu semua. Silahkan merequest pada kami, menghubungi kami untuk meminta waktu kapan ingin melakukan demonstrasi drone, tipe apapun, jenis apapun, bisa eh, menghubungi kami kapan saja. Dan kami juga pastinya menangani pemesanan drone. Kami akan melakukan penawaran dan juga nanti akan mengirimkan drone, menyediakan pelatihan, dan juga menyediakan purna jual drone untuk kebutuhan drone Bapak Ibu semuanya. Dan kami juga memiliki jasa drone saat ini dengan nama Jalatani dan juga bisa melakukan pengiriman drone di seluruh Indonesia dan juga untuk eh, mencoba drone untuk hanya bayar jasa drone saja, tidak perlu beli drone-nya. Itu mungkin bisa dipahami teman-teman semuanya. Mungkin itu saja ya presentasi dari kami ya, Nek. Terima kasih, kami kembalikan ke Pak Mutar dan Pak Surip. Iya, terima kasih Pak Niko atas pemaparan materi untuk tentang drone pertanian. Mungkin teman-teman juga sudah banyak yang di kolom chat dan juga nanti mungkin bisa
dibalas. Silakan, mungkin ada kita diskusi karena memang ini adalah sharing session untuk kita semuanya. Kita punya waktu ada 20 sampai dengan 30 menit ke depan untuk sharing session. Kemudian ada beberapa, mungkin ada pertanyaan yang perlu kita jawab atau live untuk pertanyaan. Silakan Pak, Bapak-Bapak Planters. Pak Saras, silakan Pak Saras, open mic dan open cam kalau ada dari mana. Thank you Pak Saras. Terima kasih. Selamat sore dulu. Eh, Salam Sore Pak. sejahtera selalu. Ya. Jadi ada beberapa ya. Perkenalkan dulu nih, saya Saras Adi Prastowo dari TSE Group. Kita ada kebun di Papua dan di Maluku ya. Ada beberapa 3 pertanyaan nih. Yang pertama itu tadi kalau melihat dari mode of action-nya itu kan dari CA ya, dari CA, kandungan CA yang dimakan oleh serangga, kemudian dia ototnya akan berhenti sehingga serangga itu tidak memakan lagi. Pertanyaannya yang satu, apakah ada pengaruh atau pernahkah dilakukan penelitian terhadap peningkatan CA daun setelah beberapa waktu dari aplikasi? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kalau saya lihat ada gambaran dengan asepat ya, dari perbandingan dengan asepat. Maksud saya pertanyaannya, apakah pernah juga dilakukan perbandingan dengan penggunaan asepat atau insektisida lain dengan konsentrasi dan dosis yang sama? Jadi kalau tadi itu agaknya yang lebih tinggi itu asepatnya. Jadi kematian lebih banyak di asepat. Apakah ada penelitian dengan dosis ataupun konsentrasi yang sama begitu dibanding dengan produk tadi? Yang ketiga, bagaimana efek dari terhadap cuaca ya? Karena saat ini itu sampai dengan Oktober kemarin tuh ada kebun yang sudah capai curah hujannya 4.000. Artinya rata-rata 1 bulan tuh 400 mili ya. Dengan hari hujan rata-rata 27 hari 1 bulan. Ini ada aktualnya seperti itu di Papua terutama. Itu saja. Terima kasih sebelumnya. Iya, terima kasih Pak Saras dari Papua ya. Jadi pertanyaannya ada 3 tadi Pak Sidik. Mungkin Pak Sidik sudah mencatatnya juga. Yang pertama dari peningkatan CA, kemudian apakah ada pengaruh peningkatan CA, kemudian ada ini perbandingan asepat. Tadi terlihat bahwa perbandingan asepatnya dengan dosis yang sesuai rekomendasi. Apakah ada pengujian dengan dosis asepat yang sama ya, dengan perlakuan yang sama, dengan dosis yang sama dengan asepat. Kemudian yang ketiga adalah curah hujan yang tinggi di Papua nih. Seperti apa Pak Sidik? Silakan Pak Sidik. Langsung kita tanggapi pertanyaannya. Terima kasih Pak Saras. Wah, jauh nih Pak dari Papua ya. Saya coba untuk menjawab ya untuk residual activity si tetraniliprol sendiri di jaringan tanaman setelah dilakukan aplikasi. Memang secara molekuler ataupun secara laboratoriumnya kita belum menganalisis residu bahan aktif tersebut seberapa lama tinggal di permukaan ataupun di dalam jaringan tanaman Pak ya. Namun dari segi trial lapang kita tahu bahwasanya untuk di Tetranipro sendiri untuk residual activity yang setelah kita amati sampai dengan di 14 hari itu masih memberikan efek efikasi terhadap kematian mortality daripada si larva instar awal di ulat kantongnya gitu. Namun untuk efikasinya itu memang cenderung dia sudah menurun dari level di atas 90 itu akan menurun di level 80-an persen. Nah, mengapa kita anjurkan untuk 2 kali aplikasi ketika terjadi overlapping stadia untuk mengantisipasi
apa namanya penetasan telur di atas 14 hari sampai dengan 21 hari. Namun kalau untuk stadia awal belum terjadi efek apa namanya overlapping stadia, itu bisa sampai seterusnya di atas 21 hari itu kita tidak melakukan aplikasi secara ulang. Namun untuk tingkat residual efeknya itu sampai dengan di 14 hari masih ada residu bahan aktif itu bekerja. Namun secara detail memang ini juga salah satu masukan bagus Pak. Nanti kita akan propose ke manajemen untuk menganalisis lebih dalam lagi sejauh mana residual effect daripada tetraniliprol ini, long durasi pengendalian itu di jaringan tanaman itu berapa kandungan yang masih tersisa gitu. Itu untuk satu pertanyaan Pak. Kemudian untuk pengujian terhadap IK, nah itu memang kita tidak berdasarkan head to head daripada bahan aktif ketika kita bandingkan dengan asepat. Hanya saja kita memang membandingkan dari bahan aktif kita sendiri, dari mulai rekomendasi kita memang dari perusahaan itu minimum di 30 gram AI per hektar atau di 150 untuk dosis minimum, dan untuk dosis optimum di 200 dan double dosis di 300. Kita uji rate dosis daripada bahan aktif tersebut tidak terjadi signifikan peningkatan kematian yang signifikan gitu. Jadi di situ polanya masih tetap sama. Nah, kenapa kita juga menggunakan asepat dengan dosis yang tinggi? Karena memang itu acuan daripada standar rekomendasi yang digunakan kebun itu sendiri gitu. Sehingga kita head to head dengan dosis yang rekomendasi. Tidak head to head dari segi dosis misalnya dari segi konsentrasi 1 mili perbandingan 1 mili per liter dengan asepat 1 mili per liter, itu kita tidak melakukan perbandingan seperti itu. Kita hanya mengevaluasi dari segi bahan aktif kita dengan kondisi dosis yang paling tinggi seperti apa dampaknya. Mungkin nanti ke depan bisa kita juga untuk lengkapi hal seperti itu kalau memang itu dibutuhkan. Namun dari segi karakter bahan aktifnya dan dari hasil percobaan yang telah kita lakukan memang jauh signifikan dibandingkan dengan asepat dalam memberikan side effect ke serangga penyerbuk. Kemudian untuk curah hujan sendiri, nah untuk tetraniliprol ini dia sifatnya untuk bekerja di jaringan tanaman itu secara translaminar ya atau sistemik. Namun sistemisitasnya ini juga dia sangat bagus gitu karena memang tetraniliprol ini merupakan generasi terbaru daripada golongan diamid ya, dia antranilamid dan memiliki sistemicity translaminarnya yang cukup relatif bagus gitu sampai dia masuk ke dalam pembuluh silem. Namun untuk toleransi rainfastness daripada si Fayego kita sendiri itu di minimum di 2 jam setelah aplikasi ketika terjadi hujan yang cukup deras mungkin di atas 50 mili atau 100 mili itu minimum di 2 jam dia sudah masuk ke dalam jaringan gitu. Nah memang dengan kondisi situasi musim hujan, musim basah seperti ini kita anjurkan tetap penambahan acupan supaya untuk menambah ataupun mempertahankan efektivitasnya untuk minimal dia akan masuk ke dalam jaringan. Mungkin itu 3 pertanyaan yang bisa saya jawab, Pak Saras. Atau Baik, ada terima kasih. Jadi nanti kalau ada penelitian lagi mengenai siapa? peningkatan kadar CA daun tuh bagaimana setelah beberapa aplikasi ya. Terima kasih sebelumnya. Silakan Terima kasih dilanjut Pak untuk yang lain. Saras. Salam sehat Ya, selalu. Salam sehat. sehat. Thank you Pak Saras. Nanti mungkin bisa juga Pak Sidik diundang ke Papua ya sama Pak Saras untuk yang Kita siap Pak untuk meneliti. melakukan kerjasama percobaan. Nanti bisa kerjasama kita Pak Saras untuk melaksanakan trial di Papua. Mungkin selanjutnya dari Pak Rinto, silakan Pak Rinto, open mic. Mungkin ada tentang drone-nya silakan juga. Oke Pak, makasih Pak Mukhtar. Saya Rinto dari PT Pangkatan EPA Indonesia. Yang kebetulan kita sudah order 680 liter Payego.
Jadi kita Oke, udah thank you pakai Pak. Pak Yego itu Mantap, Pak. sampai 1.600 hektar. Jadi kalau saya lihat dari yang efektivitasnya, memang bagus bagi Pak Yego ini. Hanya saya mau tanya ini, karena selama ini kami pakai dosis yang maksimal. Kami pakai 200 cc per hektar. 200 cc per hektar. Itu kalau kita pakai 150 cc aja mungkin sudah efektif ya. Itu Ya, pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, kebetulan saya lihat tadi sini DJI kerjasama sama Pak Yego, dan kami belum pakai, tidak tidak tahu kami Pak Yego ini ada kerjasama. Jadi kami pakai drone lain, orang lain. Nah itu kapasitasnya 16 liter per drone. Kalau di sini kan saya tengok 20 liter. 20 liter per sekali terbang ya. Sekali terbang 20 liter DJI-nya ini. Mungkin pertanyaan saya gini, kira-kira kalau misalnya kita mau beli drone itu satu unit itu berapa harganya? Kemudian kalau satu unit itu kan tadi sampai 30 hektar tuh Pak. Jadi satu satu unit 30 hektar itu baterainya kan, baterainya itu kebutuhannya berapa gitu. Maksudnya untuk satu unit 30 hektar kan pasti ganti-ganti baterainya. Kalau di sini saya lihat Iya. drone mereka ini itu sekali terbang ganti baterai, sekali terbang ganti baterai gitu. Nah, makanya yang di sini DJI ini gimana? Terus harga satu unitnya berapa? Terus gimana nanti apa namanya, garansinya kah apanya gitu? Atau lebih ininya enaknya sebenarnya tim buyer sama DJI boleh boleh Di situ. datang ke sini lah untuk ini untuk sharing supaya sekalian bisa ini, karena memang di tempat kami kebetulan agak endemik Pak. Ulat kantong, ulat-ulat api sebelumnya, terus ulat kantong baru tahun ini tahun 2024 sama 2025 ini agak tinggi. Sebelumnya kami pakai Asepat, pakai trunk injection, tapi kita lihat dengan pakai drone, pakai Payego ini, kemarin ada rekomendasi dari GM kami di BM Murah, dari Pak Baldip juga. Nah, itu kami coba itu, dan kami coba rumahnya lumayan bagus. Katanya LED bius nggak mati, curiga kami. Cuman kami cek rupanya benar, nggak banyak yang mati lah. Nggak mati lah LED bius. Setelah H+3 kita semprot nggak ada. Ini bukan jualan payung tak saya, tapi eh, yang kami lakukan lah. Nah, itu pertanyaan saya tadi Pak, apakah bisa kami pakai cuma 150 cc per hektar? Kan lumayan itu irit kalau dibanding 50 cc, harganya soalnya mahal kan Pak Yego ini. nggak mahal Nah, kali, Pak. agak mahal lah kalau dibanding. Selama ini kami pakai Dipel memang. Selama ini kami pakai Dipel, tapi aplikasinya fogging. Kalau untuk ulat kantong kan nggak begitu efektif. Jadi beralih kami dapat informasi Pak Yego, pakai drone, kita coba. Ternyata kita coba tahap awal sekitar 200 hektar ya, 200 hektar. Ternyata bagus. Nah, makanya kita ulangi lagi untuk aplikasinya. Siap. Terakhir Pak, saya mau tanya gini, kan ulat kantong ini kan kawinnya pun di dalam kantong, Ya. ya kan? Penyebarannya bukan kayak ulat yang lain, dia bertelur di sana, bertelur sini gitu. Nah, yang saya bingungkan nih, begitu begitu terserang di ujung sana, kok tiba-tiba datang juga ke sini gitu. Apakah penyebarannya hanya melalui transfer dump truck ya kan, atau transfer apa, karena kan kita lihat dia jalan aja ini, tapi kok Ya. bisa lari ke sana lari ke sini dia, semakin banyak semakin menyebar gitu. Itu Ya, Pak. pemikiran saya kayaknya dibawa dump truck, tapi nggak tahu, mungkin ada yang bisa dari pihak buyer bisa jelaskan Ya. gimana supaya tahu kita, karena ulat kantung ini agak ribet ngurusinya, tapi Ya. kalau tahu siklusnya kita bisa 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 tuntaskan gitu. Mungkin itu Pak Baik, dari Pak Rinto, terima kasih. Salam kenal saya dari ya. Medan. Mungkin eh, saya akan Iya, iya. menjelaskan dulu dari segi ini ya, dari segi dosis rekomendasi. Memang kita dari buyer sendiri untuk evaluasi
tes untuk dosis itu kita start dari mulai di 100 mili, kemudian 150 sampai dengan 300 seperti dengan yang di slide saya tadi. Memang untuk efikasi, untuk tingkat kematian mortality mendapatkan di 90% itu di 150 sudah bisa kita mendapatkan mortality di 90%. Namun dengan kondisi di lapangan, situasi status ulat, misalnya di lapangan itu terdapat yaitu tadi overlapping stadia tadi, ada tumpang tindih stadia, kita lihat di lapangan status pupa aktifnya, apalagi dengan spesies yang relatif lebih singkat, Pak. Nah, tujuan kita untuk memberikan dosis yang di 200 mili itu adalah untuk menambah residual activity si Payego supaya untuk memberikan efek long durasi yang lebih lama ketika nanti terjadi penetasan telur di atas 14 hari. Namun dengan kondisi satu stadia, artinya belum terjadi overlapping dan kondisinya memang stadia awal, itu 150 sudah sangat efektif untuk mengendalikan si ulat kantong, sehingga nanti mungkin bisa tergantung kondisi sensus daripada tim di lapangan gitu, stadia ulatnya seperti apa di lapangan, kemudian stadia pupanya, stadia aktif pupanya itu seperti apa di lapangan, seperti itu Pak. Kalau untuk efikasi memang di 150 sudah menunjukkan efikasi di 90%. Namun untuk ketuntasan pengennya kan kita bersih sampai dengan memberikan long durasi sehingga memutus siklus hidup daripada stadia larva, stadia ulat kantong di lapangan gitu. Tujuannya itu Pak, untuk menambah residual activity. Namun kalau untuk serangan-serangan ringan kita bisa menggunakan dosis-dosis di minimum dosis gitu Pak. Kemudian untuk mengenai pola penyebaran, ya mungkin sedikit teoritis karena memang penyebaran ulat kantong ini di samping dari si tadi Pak apa namanya Pak Rito menyebutkan terbawa alat angkutan atau terbawa si pekerja atau mungkin kami juga orang-orang formulator bisa dicurigai juga Pak kalau kita datang ke kebun bawa pula ulat kantong kan itu mungkin Biar enggak laku racunnya kan. sangat minim kalau itu penularannya sangat minim Pak gitu. Namun pola apa namanya penyebarannya itu memang salah satu faktor kenapa dia cepat menyebar itu adalah pola angin Pak, penyebaran melalui angin ketika larva apa namanya menetas menjadi larva inaktif di 1-2 hari setelah menetas dia belum aktif, itu dia sangat mudah diterbangkan oleh angin sehingga itu yang mempercepat penyebaran terjadi sporadik hama di lapangan. Salah satunya itu Pak yang paling memungkinkan penyebarannya karena memang apalagi kalau kita tengok Pteroma pendula itu macam kayak Tarzan dia Pak, punya benang kaitnya gitu, menggantung gitu kan. Jadi itu dia sangat mudah sekali diterbangkan dan dia nanti akan hinggap dan lengket di area lain. Itu yang menyebabkan tingkat keparahan. Namun ketika kita menggunakan Payego nanti bisa diamati Pak. Ketika kita menggunakan Payego bisa 2 kali aplikasi, untuk kemunculan larva kembali biasanya populasinya akan cenderung menurun, Pak. Kenapa? Karena mungkin larva-larva yang sudah inaktif, yang sudah besar, yang mau menjadi prapupa, itu akan lebih cepat masa siklusnya ketika dia memakan lapisan daun, ya, dia akan stop makan dan dia akan menyelesaikan satu siklus hidupnya sehingga tubuhnya nanti akan prematur. Artinya pupanya tersebut juga mengecil dan kualitas daripada telurnya itu akan jauh cenderung menurun. Itu nanti bisa diperhatikan juga tren penurunan populasinya di lapangan. Namun memang kaitannya memang untuk supaya residualnya lebih tinggi, kita menggunakan dosis optimum di 200 sehingga setidaknya nanti 2-3 siklus di lapangan itu segera terputus gitu Pak. Nah kalau sudah terputus siklusnya ada serangan baru, kita menggunakan dosis
di 150 sudah oke gitu Pak. Karena itu tujuannya Pak. Mungkin itu yang bisa saya jawab Pak. Terima kasih. Oke, Pak. Mungkin bisa lanjut tentang drone-nya, Pak Niko, dari Ya, pertanyaan. Silahkan Pak Rinto. Pak Niko, silahkan. Open mic. Ya, baik. Untuk drone-nya, terima kasih pertanyaannya, Pak. Pertanyaan Bapak ini bukan pertama kali kami terima. Pak Baldip sebetulnya juga sudah tahu bahwa semua akan ke DJI pada akhirnya, Pak. Kalau Bapak punya pengalaman pertama dengan produk non DJI, nanti pasti akan beralih ke DJI. Kenapa? Karena kita yang kejar tuh adalah efektivitas dan efisiensi, Pak. Asik. Pak Baldip bilang nggak apa-apa bro, nanti juga balik ke elu katanya gitu. Asik. Ini ini true story ya Pak Baldip. Kalau di wilayah Pak Baldip di Sumsel kami pernah juga head to head dengan tim yang mungkin kerja di tempat Bapak karena zaman sekarang jarang yang pakai 16 liter Pak. Itu mungkin teman-teman kita juga yang dulu di Sumatera Selatan ya Pak Baldip ya. Jadi Ya, kami tawarkan waktu itu di GIT 50. Meskipun sekarang udah ada T100 Pak. Jadi ya, kalau bicara efisiensi tentu saja T100 lebih efisien dibanding T50 dan drone yang 16 liter kalah efisien dibanding yang T50. Dan betul Pak, drone kami itu sekali terbang mampu menghabiskan 40 liter cairan. Sehingga jika Bapak menggunakan 20 liter, dia bisa dapat outputnya 2 hektar sekali terbang. Nah, apalagi kita menggunakan 40 liter yang menurut teman-teman dari Bayer ini yang paling efektif, Pak. Pembasahannya dan kemerataannya sampai daun level yang paling bawah gitu. Sehingga penetrasinya bisa sampai ke bawah dan semua lapisan permukaan daun itu bisa ditembus dengan menggunakan Fayego. Yang saya juga pahami sebagai orang agronomis bahwa Fayego ini mempunyai sistem translaminar betul ya Pak Sidik ya. Jadi Benar, eh, benar Pak. adalah salah satu sifat Fayego yang spesial yang bisa menembus daun di atas ke daun lapisan bawah, tempat ulat kantong ini menggantung. Mungkin teman-teman planters juga di-remind kembali tentang fungsi translaminar adalah tidak perlu ke bawah permukaan daun, namun di atas disemprot, di bawah tembus, Pak. Sehingga ketika si ulat kantong yang di dalam kantong sehari-hari dalam kantong ini memakan daun yang tembus tadi, maka dia akan langsung bereaksi terhadap obatnya, gitu. Apalagi cuman ulat api aja kan gitu. Nah, drone kami ini Pak, satu hari bisa 30 sampai 40 hektar karena kami menggunakan generator Pak ke lapangan Pak. Jadi kami terbang 1 hektar itu hanya 7 menit, tapi pengecasannya hanya 9 menit Pak. Kami fast charging, kalau Bapak Ibu belum tahu, drone kami itu fast charging, paling lama itu 10 menit, dari sekitar 10%. Kalau dia hanya 30%, maka itu hanya 9 menit aja. Jadi dengan bekal 2 baterai dan 1 generator, sebetulnya kami sudah bisa beroperasi secara continuous untuk 1 hari. Apalagi menambah baterai menjadi 4 atau 5. Ini akan membuat eh, baterainya lebih awet, Pak, tahan lama, karena baterainya tidak cepat panas. Pada aplikasi yang diharapkan lebih dari 3-4 blok ya kami menyarankan lebih dari 2 baterai set gitu. Paketnya 2 baterai set Pak. Tetapi kalau mau nambah baterai itu memungkinkan gitu. Nah, kemudian pertanyaan Bapak tadi apa Pak yang belum terjawab harganya, dari kami? Ya Pak, harganya satu set itu sekarang T50 lagi diskon besar Pak. Ini diskon paling besar sepanjang sejarah. Itu hmm, harganya sama dengan harga launchingnya T25 pada waktu awal, Pak. Hanya sekitar 230 juta saja, Pak, sekarang. Dengan 2 baterai dan 1 generator. Gitu. Kalau yang T100 sekarang di 350, itu 2 baterai dan 1 generator, Pak. T50 itu yang 20 liter ya? Enggak, 40, Pak. 40 liter ya? Iya, 40, Pak. Oh, Yang 20 liter namanya T25, Pak.
Iya. Udahlah Bang, Abang pakai DJI aja sekarang Bang. Jangan lagi pakai yang E16 itu. Nah, Eh, kau kasih tahu pula kemarin. Nah, aku udah mau kasih taunya, abangnya yang nggak mau pakai. Pak Rinto mungkin Ya, bisa Pak. titip salam ke teman-teman di head office supaya menghubungi kami kembali, Pak. Kami udah mau demo ke Evans, tapi belum disetujui head office, Pak. Ada Bu Firda ini, nanti bisa lah. Siap. Wah, udah cocok lah itu. Kita atur ya Pak Baldip waktunya. Iya, di Medan itu Bang, nanti sama Bang James itu. Siap, Bang James, terkopi. Iya. Belum Nanti mau kita pindah ke makan. belum mau pindah ke Sumsel abang awak ini. Oh gitu. Nanti Pak Sidik juga di sana. Oh siap. Iya. Dan nanti bisa dibicarakan lah itu, Pak. Yang penting kalau manajemen setuju kan oke lah. Siap, Pak. Iya, kita masih ada waktu 20 menit, Pak Niko, Ya, untuk sesi tanya jawab. Mungkin dari Pak Tony Sinaga, silakan Pak Tony Sinaga. Udah Bang, udah sampai. Baik, terima kasih Oh Pak iya, Mukhtar. mantap lah. Aku masih meeting. Apa kabar Pak Tony? Silakan Pak Tony. Oke Bang. Kabar baik Pak. Begini Pak, saya tertarik tadi dengan pengendalian ya. Yang pertama yang telah dilakukan ini pertanyaan dengan Pak Niko saja ya. Makan siang di situ Yang ya. dari, Oh, halo? nggak iya saya Pak. Lanjut Pak. di Bali. Dengan Pak Niko, apa yang tadi di slide ini presentasikan Pak Niko terkait dengan pengendalian yang pertama kumbang tanduk ya, Saya siang makan kumbang tanduk lebih ya. dan tikus Pak, dan tikus Baru sampai dengan hotel. menggunakan drone. Nah, kalau boleh tahu Pak, yang sudah pernah dilakukan Pak ya, yang sudah pernah dilakukan di kebun Ya, yang masa Bang, Abang mau aja berapa? menjadi klien Bapak, 7 jam. itu untuk pengendalian kumbang tanduk dan tikus ini. Berapa taruh ya, itu? kita ini pada posisi TM ya, posisi TM terhadap pengaruh Dan terhadap renta. kumbangnya bagaimana Pak? Renta. Sorry Pak. Itu gimana Pak Niko? Pengaruh terhadap Ya, apa Pak? itu aja apa di mana Kumbang Pak. Jadi yang sudah pernah diaplikasikan ya, bahan aktif yang sudah diaplikasikan terkait dengan pengendalian kumbang tanduk dengan metode drone dan ya. pengendalian tikus ini. Ini terhadap kumbang ini bagaimana gitu? Di Kalpataru aja Kumbang kemarin kita sama Bang apa? Pak Baldip, Pak Baldip, diam Pak dulu Tony. Pak Baldip. Pak Baldip boleh mute? Oke. Sorry Pak Tony. Pak Baldip, nanti kita ngopi aja di apa Pak Baldip. Ketemu aja nanti kita. Sorry bro. Saya dulu ngomong. Iya. Sorry Pak Tony, lupa di mute tadi. Oke, mungkin bisa terdengar Pak Niko ya tadi ya? Pertanyaan dari Pak Tony. Silakan Pak. Ya, jadi untuk kumbang tanduk Pak, itu aplikasinya yang pertama itu lebih tepat sasaran. Dan kematiannya juga sebetulnya teman-teman kalau bicara kumbang tanduk, nih teman-teman buyer juga punya produk unggulan untuk kumbang tanduk ya. Ya Pak. Ada Kita Pak juga, Bulldog Pak. iya pakai bulldog. Kita juga udah pernah uji coba dan kita uji coba dengan spot spraying. Itu hasilnya cukup memuaskan Pak Tony. Namun saat ini dari segi biaya Pak Tony itu masih memberatkan beberapa rekan-rekan planters karena biaya aplikasinya masih terlalu tinggi dari hasil uji coba kami gitu. Karena untuk biayanya kami sudah hitung itu satu pokok itu kurang lebih di 6.000 sampai 8.000 perak per aplikasi. Di luar bahan ya, hanya jasanya saja. Nah, ini yang masih dianggap terlalu mahal, tetapi sangat efektif karena tepat sasaran. Dia tepat di pupus titik tumbuh daun, titik tumbuh tanaman, Pak Tony. Gitu. Pak Tony sudah pernah pakai Tikusnya drone? bagaimana Pak? Kalau untuk tikus kita belum ada. Kita saat ini pakai drone sudah. Kita Iya, pakai drone kita Pak sudah. Saat ini juga kita sedang mengendalikan karat daun menggunakan drone dengan kapasitas tangki 40 liter T50. iya. Dan hari ini juga masih berjalan gitu. Jadi saya tertarik tadi karena kita kan ada juga nih terkait dengan tikus tadi Bapak yang Bapak sampaikan di materi slide Bapak kan, pengendalian tikus dengan menggunakan drone dan
kumbang tanduk tadi gitu. Jadi saya mau tahu yang kita kan selain apa juga bagaimana sih pengaruhnya terhadap si kumbang tersebut, bahan aktif yang digunakan itu sih yang kalau berdasarkan yang sudah Bapak lakukan begitu, Dia yang terhadap dicobanya. terhadap kumbang tanduknya ada terhadap serangga penyerbuk, Pak. Serangga penyerbuknya Pak, serangga penyerbuk itu Pak. Kan kita kan diaplikasikan menggunakan drone kan. Kalau kalau kita menggunakan kalau aplikasi kumbang tanduk atau dengan apa namanya yang biasa kita menggunakan feromon atau apa kan itu kan tidak terlampau. Kemudian kalau kita sedangkan tadi ada tikus juga Bapak sampaikan yang tikus ya. Dia Tikus itu kan kalau biasanya kan kita letakkan di tanah kan atau di dekat piringan kan itu kan tidak mempengaruhi langsung kepada si kumbang eladabiusnya. Jadi kalau ini kita menggunakan drone bagaimana gitu yang sudah pernah dilakukan? Jadi sebetulnya pemahamannya begini, Pak. Kita tetap menebarkan racun tikus sejenis brodivakum begitu, Pak. Jadi bukan cairan, Pak. Tetap brodivakum dan dia tidak mempengaruhi serangga penyerbuk. Kalau untuk pengendalian kumbang tanduk terhadap serangga penyerbuk, untuk kasusnya di Bayer, saya nyerempet sedikit nih. Pak Mukhtar, Pak Sidik, Ya, Pak. sudah pernah ada penelitiannya belum? Kalau untuk di Oryx test kembang tanduk, kita sudah lakukan pengujian, Pak. Baik di tanaman maupun juga kita coba di soil apa namanya breeding site-nya gitu kita sudah coba dan memang bulldog kita itu memberikan efikasi yang cukup bagus untuk dengan interval pengendaliannya itu sampai dengan di 2 minggu interval kita lakukan percobaan ini dan memang untuk bulldog atau beta-silputrin ini juga sudah dipakai juga di Malaysia dan memang merupakan produk yang sudah standar untuk aplikasi di TBM untuk di kembang tanu itu sendiri gitu. Kalau di Malaysia namanya Blocus beta. Terhadap serangga penyerbuk, bagaimana efek Nah, kalau samping? untuk serangga penyerbuk jelas memang kalau untuk sekelas piretroid memang akan terdampak, Pak. Dan memang tidak terrekomendasi untuk di serangga penyerbuk. Dia pasti karena memang sifatnya broad spectrum, dia bisa mengendalikan semua kumbang. Gitu. Itu kelemahannya. Namun kalau untuk Orycta sendiri kan memang aplikasi masih tetap kita rekomendasi di 0 sampai dengan N2, N3 gitu Pak. Tapi kalau untuk di tanaman menghasilkan memang resikonya untuk serangga penyerbuknya pasti akan terdampak nantinya. Biasanya kami juga mengendalikannya di TBM aja, Pak. Iya. Ya, Sebelum makanya itu kita pembungaan rekomendasi keluar. tetap di TBM awal Pak. Mungkin begitu Pak Tony, Ya saat kolaborasi ini kan karena buat kita kami. ada masalah juga kan gitu Pak Niko kan tadi saya tertarik juga tadi kan ada karena kita ada masalah juga kita lihat di saat ini yang terjadi di kebun kita ya ada serangan di TM. Saat ini kan TM kita kan sudah memasuki usia tanaman itu 18 tahun. Jadi sudah banyak juga pupus yang dimakan kena serang kumbang. Jadi kan kalau aplikasi di TM kan agak sulit apalagi dia umur tanaman 18 tahun kan begitu. Betul. Makanya tadi saya tertarik tadi gitu. Tapi memang kembali lagi pertimbangan Oke, dari pihak kebun itu Pak. aja dari saya. Untuk efektivitasnya jelas efektif gitu Pak. Apalagi diaplikasi dengan drone ya dengan presisi ya. Namun itu tadi lagi-lagi pertimbangan dari kebun karena memang walaupun piretroid itu menyebabkan kematian ke serangga penyerbuk, tetap dilakukan pengendalian ketika kondisi sudah outbreak. Ya itu tergantung dari kebijakan dari kebun Pak. Namun dari segi bahan aktifnya memang dia pasti akan terdampak ke serangga penyerbuk itu. Oke Pak, oke. Ya Pak. Mungkin itu aja Pak. Mudah-mudahan bisa menjawab Pak Sidik. Tony. Terima kasih Pak Terima kasih, Sidik. Pak. Terima kasih. Nanti maunya dicoba kayak Pak Niko. Gas. Gas ya ke GIJ. Loh. GIJ. Nostalgia. Pak Tony kan di GIJ, Pak. Siap. Pak Niko, ada yang Siap. nanya itu di chat estimasi kecepatan angin yang rekomendasi untuk drone, Pak. Di bawah 4 meter per detik, Pak.
Oke, Rekomendasi Pak. angin di bawah 4 meter per detik supaya aman. Atau sebelum jam 9 pagi atau setelah jam 4 sore hingga malam hari itu efektif. Iya, Pak mungkin Niko, ini bisa dibantu. ada yang nanya lagi nih, kalau pakai DJI T50 itu bisa sekalian untuk orik tes atau enggak gitu loh. Untuk orik tes kita efektifnya T25P. T25 ya, dengan nojol Ya, khusus sports spraying ya. betul, betul. Karena Oke, cocok dengan kapasitas tangki dan juga baterainya, Pak. oke Pak. Ya. Iya, mungkin teman-teman dari Planters yang mengikuti kegiatan ini, barangkali kita ada waktu 5 menit lagi untuk pertanyaan. Barangkali masih ada. Ada yang raise hand, Pak Saras Hardi. Pak Saras mungkin bisa buka mic ya. Sudah tadi sudah. Siap. Tadi sudah. Oke. Terima Makasih, kasih. Pak. Untuk file sudah di-share di room chat. Silakan di-download. Nanti kalau misal ada bapak-bapak ibu semua yang ingin untuk ke jasa drone atau untuk demo plantation Paigo untuk UPDKS dan Ulat Kantong, silakan nanti bisa menghubungi kami di nomor yang ada di apa poster kemarin. Silakan nanti bisa kita share atau nanti Pak Niko boleh share nomor kontak di kolom chat. Boleh, boleh. Dan Pak Sidik silakan untuk di kolom chat barangkali nomor kontaknya Pak Sidik dan Pak Niko Baik. untuk dari nanti teman-teman bisa komunikasi lebih lanjut perihal penanganan ulat kantong ya terutama. File sudah dikirimkan lewat Google Form, silakan di-download. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya dari teman-teman Planters yang hadir, terima kasih. Kita lihat dulu di kolom chat, barangkali Pak Niko Siap. masih ada pertanyaan. Untuk teman-teman planters yang eh, membutuhkan demonstrasi dan uji coba drone plus Vayego ya, Pak Mukhtar. Mungkin Iya, bisa langsung ke teman-teman buyer atau ke kami juga. Itu satu mata uang dua sisi ya, Pak ya. kita Mulai sedang, dari iya, persiapan lahan sampai pengendalian hama, mudah-mudahan kami bisa membantu lah. oke. Ya, tadi Pak Saras mungkin mau mengundang kami ke Papua rencananya Pak Niko. Kami ada cabang di Merauke, Pak. Bapak di daerah mana, Papua, Pak? Ya, betul. Sekitar Merauke 350 kilo dari Merauke, dekat perbatasan Papua Nugini. 350 Kalau kilo. Siap, 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 kalau siap. kalau mau boleh sih bantu-bantu di Iya. sana, Boleh, Pak. Nanti kami ikut sana. aturkan sub dealer kami yang di Merauke untuk berkunjung, Pak. Itu masih sekitar Bang, berarti realisasinya lebih dari itu biasanya itu. Nyebrang laut, nyebrang laut. Antar pulau. Situasinya lah saat ini ya kopi sendirilah nggak bisa disampaikan di sini. Iya ya Pak. Siap, Pak Saras. Thank you Pak Saras. Mungkin Terima kasih, ada Pak yang Saras. teman yang lain? Ada yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, kita cukup sekian atau kita masih ada kesempatan 2 menit lagi dari teman-teman planters barangkali dari Sampurna, Pak Panani, Ada Pak Sukarman juga dari Wilmar. Ini salah satu loyal Pak customer. Saryadi Sipayung, kemudian Pak Jul, Pak Ari, Pak Joko, dan teman-teman yang lain barangkali. Pak Saryadi, salam dari Indonesia. Ya, terima kasih. Salam balik. Sehat-sehat. Sehat-sehat. Thank you Materinya, Pak Saryadi. ya Dari Jojo materinya dari luar Nigeria biasa. ya. Mungkin ada eh, di luar konteks ini, Pak Niko. Ya, Pak. Kita ada banyak case pencurian di Liberia ya, karena kawan-kawan Nigeria ya, Nigeria konsum CPO juga, jadi pencurian pilferage tinggi. Mungkin ada insight dari Bapak drone
yang seperti apa. Kita udah inisiasi sih dengan vendor lokal untuk hire drone, tapi tidak reliable lah, terutama trustworthy, kemudian keamanan informasi kita juga tidak ini. Mungkin ada insight Pak eh, yang reliable untuk drone untuk memantau pencurian di konsesi kita itu. Ya, terima kasih Pak Saryadi. Ini juga banyak sebetulnya teman-teman di Kalimantan Tengah dan juga di Sumatera Utara juga ada awareness yang sama. Jadi sekarang drone DJI itu sudah ada namanya DJI Matrix 4 Thermal. Nama serialnya DJI Matrix 4 Thermal. Atau yang lebih tinggi Matrix 400 Thermal Series. Itu bisa mendeteksi thermal image, Pak. Jika pencuriannya dalam tanda kunci adalah dilakukan pada malam hari. Namun ini tidak efektif jika pencuriannya pada siang hari, Pak Saryadi. Karena Oke. dia mendeteksi pergerakan makhluk hidup dengan suhu badan manusia itu bisa terdeteksi dengan radius 20 km. Jadi nanti dia akan memberikan lonceng signal khusus jika ada pergerakan makhluk hidup dengan suhu tubuh manusia. Ini drone-nya bisa terbang hover selama lebih dari 40 menit untuk memonitor areal Bapak dan bisa memberikan koordinat di mana terjadi pergerakan manusia atau suhu badan manusia. Tidak mesti manusia, jadi artinya nanti kalau misalnya ada hewan Ya, Pak. mamalia besar juga akan bunyi indikasi loncengnya gitu di drone-nya. Nah, drone ini eh, bisa digunakan secara manual maupun secara otomatis dengan menggunakan DJI Dock System namanya. Jadi sebuah perangkat otomasi yang dia nanti bisa monitor sendiri dan memiliki jalur terbang sendiri. Dan dia akan berpatroli seperti layaknya patroli-patroli kita, tapi dari udara, Pak. Dan ini tidak terdengar dari darat, sehingga tidak akan ketahuan. Dan lampu daripada drone itu bisa dimatikan. Jadi dia memang untuk pengintaian dan monitoring areal. Ini sangat efektif digunakan pada areal-areal tambang terbuka, open pit land, gitu untuk mendeteksi pergerakan-pergerakan pada malam hari, gitu. Ini sudah efektif digunakan pada berbagai perkebunan di Amerika Latin untuk perkebunan-perkebunan dengan tingkat keamanan yang cukup tinggi, Pak, risikonya. Nah, mungkin Pak Saryadi nanti suatu saat bisa japri ke saya, kita bisa share masalah ini lebih lanjut ya, Pak Saryadi. Ya, Semoga makasih bisa. banyak Pak Niko. I'm grateful. Makasih banyak. Sehat-sehat Pak. Ya, Sehat-sehat semua. baik Pak Saryadi. Ya. Oke, terima kasih Pak Saryadi dari jauh-jauh dari Nigeria ini. Mungkin ada masih pertanyaan atau kita Ya, close karena Pak. memang tinggal 3 menit lagi. Pak Pak Mukhtar, James, Pak silakan Mukhtar Pak. tambahin Pak Mukhtar biar Silakan Pak. teman-teman planter bisa lebih apa ini ke Pak Sidik mungkin bisa Ya, Pak. dibuat kesimpulan Ya, tips Pak. khusus bagaimana penggunaan Paigo biar lebih efektif, efisien hasil yang bisa didapat di kebun Pak untuk pengendalian UPDKS. Siap, Pak. Siap. Tips-tips khusus penggunaan Paigo. Karena kan sering pihak kebun itu kita ada mengendalikan ulat kantong kah atau ulat api, tapi beberapa minggu kemudian muncul lagi. Nah, mungkin ada tips-tips khusus kalau penggunaan Paigo itu untuk lebih hasil pengendalian itu bisa lebih efektif, lebih efisien, Pak. Mungkin Pak Sidik bisa kasih masukan. Ya, terima kasih Pak James. Memang perlu kita apa namanya ya berbagi informasi mengenai terkait produk Payego ini karena memang karakteristik daripada Payego ini adalah dia memang bahan aktif tersebut itu harus termakan oleh si ulat ataupun hama sasaran gitu, sehingga dengan dia makan dan langsung bereaksi terjadi stop feeding, terjadi kelumpuhan dan mati. Namun untuk kiat-kiat kita memang di lapangan itu terutama memang ya satu dari segi produknya kita memang harus waspada dari segi penggunaan produknya karena memang karena produk Payego ini ya jelas sudah banyak digunakan kebun dan efektif. Kadang-kadang ada pihak-pihak yang tidak diinginkan terjadi pemalsuan dan lain sebagainya, itu juga harus diwaspadai karena memang di Payego ini juga dari kemasan produknya
Kita sudah apa namanya kita tambahkan juga untuk barcode, bisa kita scan untuk melihat keaslian daripada produk kita ya. Itu nanti ketika di scan akan keluar deskripsi dari PT Bayer sampai dengan produksinya, tanggal produksi sampai dengan masa berakhirnya itu sudah lengkap gitu. Ketika nanti di scan ternyata keluarnya berbeda, nah itu mungkin bisa patut dicurigai dan segera laporkan ke kitanya Pak di yang kita sudah kenal gitu kan. Kemudian untuk pencampuran juga kita harus perhatikan untuk pencampurannya jelas sebenarnya kalau untuk Fayego ini formulasinya sangat-sangat bagus ya untuk kelarutannya di air ya. Memang salah satu kelebihan eh, apa namanya tetraniliprol ini dibandingkan dengan klorantaniliprol ataupun siantaniliprol, tetraniliprol ini memiliki daya larut yang cukup bagus di pelarut yaitu air itu memang tipikal dari bahan aktifnya sehingga tidak membutuhkan pengaruh. Namun untuk pencampurannya tetap mengikuti kita kaidah standarisasi ya. Minimal kita isi dulu di dragon ataupun di tong di lapangan kita apa namanya menggunakan sepertiga air kemudian kita isi penuh itu kita mengikuti standar rekomendasi tersebut dan aplikasi Faygo sendiri memang harus dilakukan sensus terlebih dahulu. Kita harus mengetahui stadia ulat di lapangan gitu. Sebetulnya fase larvanya itu seperti apa gitu. Karena memang Faygo ini memang efektif pada larva-larva yang masih aktif makan daun kelapa sawit gitu. Nah, itu memang untuk sasaran awal. Ketika kondisi di lapangan sudah larvanya sudah inaktif, nah itu kita lakukan aplikasi Fayego pasti kurang maksimal sehingga nanti akan berubah menjadi pupa sehingga terjadi overlapping stadia. Mendingan kita tunggu dengan ada penetasan baru di lapangan, kita sudah punya aba-aba 1-3 hari baru kita aplikasi itu mungkin lebih efektif lagi gitu. Kemudian juga apa namanya kondisi aplikasi tadi seperti curah hujan yang terlalu tinggi, musim hujan, ya diharapkan minimal 1 sampai dengan 2 jam itu tidak terjadi hujan dan disarankan penambahan ajupan seperti agristik atau agridek untuk mempererat apa namanya menunjang efektivitas dan daya kerja si payung kita di permukaan daun. Jadi hal-hal seperti itu yang harus diperhatikan. Kemudian untuk aplikasi dengan menggunakan drone, memang kita harus perhatikan kondisi pilot drone-nya juga dengan kondisi situasi area, misalnya musim anginnya itu di jam-jam berapa kita harus waspada juga. Jangan pengendalian itu karena dia mengejar target langsung semprot saja dengan kondisi angin yang berbeda-beda itu juga nanti akan menentukan tingkat efikasinya sehingga harus membuat standar SOP tersendiri di masing-masing kebun yang menggunakan. Mungkin hal-hal seperti itu Pak James yang perlu ditambahkan. Mungkin Pak James ada pengalaman? Sudah Pak Sidik yang Pak Sidik katakan, saya cuma menekankan kalau untuk aplikasi ulat kantong itu pengalaman di Sumatera Utara itu pada saat stadia ulat itu memang aktif makan itu harus. Jangan dipaksakan ketika ulat sudah stadianya sudah mulai inaktif, dipaksakan pasti hasilnya kurang bagus. Nanti tiba-tiba Pak ulatnya masih ada. Padahal ulatnya udah seperti orang tua, makannya udah dikit-dikit gitu. Sementara si Faygo itu harus makan, harus dimakan gitu banyak kan. Nah terus konsisten sama pihak drone. Ini pengalaman juga karena sering ketika terjadi outbreak di lapangan itu antara pihak kebun sama drone itu kejar-kejaran gini. Pihak drone biasanya untuk kebun-kebun tertentu itu dia sudah percayakan sama pihak drone. Pihak drone sudah tentu sudah tahu dengan kecepatan angin yang berapa, mereka punya alat ukur kecepatan angin, kapan si drone ini harus berhenti. Oh Pak, ini kita nggak bisa karena anginnya kencang kali. Nah, tapi di satu sisi kadang-kadang si asisten itu dipaksa
dipaksa kejar target gitu. Hari ini udah berapa? Karena panik pihak manajemen kan, panik. Nah, saya pikir itu untuk agar hasilnya lebih efektif itu dikoordinasikan, ditetapkan dari awal, dipercayakan siapa sih penentunya. Oh Pak, kalau pihak drone bilang ini kecepatan anginnya sudah tinggi, ini sudah gerimis, kita harus berhenti karena pasti hasilnya kurang. Nah, itu diikuti gitu. Karena nanti udah di aplikasi ternyata karena ngejar-ngejar target aplikasi tadi harus sekian hektar harus selesai. Nah, hasilnya nggak bagus gitu. Ya, Pak. Itu banyak terjadi Makasih, untuk daerah-daerah yang sudah outbreak gitu. Jadi harus ditetapkan lebih awal. Oke, karena yang menentukan aplikasi itu kan ada di pihak kebun. Artinya stadia kapan itu ada di pihak kebun. Pihak drone hanya alat untuk aplikasi, operator untuk aplikasi. Nah, ketika sudah terbang, nah pihak drone lebih tahu bahwa kecepatan anginnya ini tidak memungkinkan untuk tetap dipaksakan terbang. Di samping membahayakan sama si drone, tapi juga ke hasilnya nanti bisa bergeser. Nah, itu biasanya. Tapi kadang-kadang pihak kebun di level asisten ya, gas aja terus Pak. Ini kita masih belum dapat nih, masih berapa hektar nih. Nah, di situ yang membuat hasil kedepannya itu kurang baik. Sebaiknya itu dikoordinasikan, ditetapkan lebih dini dan konsisten gitu Pak. Pak Sidik. Cocok Bang James. Mungkin karena waktu juga Bang James ini Pak James. kita diskusi.